Yo cuma setengah senti ngono. Ya le kunci ini. Res. Kurang piro, kurang dong. Pakai setengah senti. Ukuran piro nya? Ukuran Sampai tangan. nomor 2. Kalau pandangan di sini biasa, katakanlah contohnya dari posisi ini, keluar dari posisi ini bisa dengan satu kali karena yang kita ini kalau di sini dengan cara kita sendiri yaitu dengan cara yang kali terapi medius karena terapi medius itu membantu pengobatan dan penyembuhan itu adalah dua kombinasi antara terapi dengan bantuan verbal. Ya kan, bagaimana nanti terapi untuk membantu luarnya dan bantuan untuk membantu dalamnya sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, jadi gini kan, kalau di pasar bumi ini sendiri memberikan satu garansi kan, karena yang namanya stabil nah itu ada stamina pasti harus ada perawatan karena yang namanya stamina tadi terlebih dari barikan. Makanya kita beri pas untuk memberikan garansi apa kartu perawatan ini sendiri tidak berlaku di pasar bumi pusat saja, bisa di mana saja, bisa Anda Semua IG ku yang kehatan aku buka Yopo terus Ini siapa? Saya tidak tahu. Mas Sandi kan gue lewat Facebook itu. Sandi kan kan Itu ngerten. Tujuan suami saya tidak tahan lama masalah soba. cepat lelah. Setelah saya diinformasikan sama teman saya, Yang kedua menggunakan 3 mili. saya memberikan informasi untuk datang ke klinik pasar ini. Saya akhirnya datang ke sini. Mudah-mudahan setelah datang ke klinik pasar bumi ini, hubungan kami semakin lebih baik lagi. Kami juga berhasil mewawancarai sejumlah pasien dan terapis di pasar bumi. Dan secara eksklusif kami diberi kesempatan Kurang menek kena tangan, fokusnya ke tangan. gambar kita. Meskipun ada beberapa tahapan terlatih yang tidak bisa kami tampilkan secara visual, Karena gue kan ada orang kepinak di potong. Enak. tapi kami berhasil dengan eksklusif kami tampilkan seperti berikut ini. Totalitas saya jadi satu tahun yang lalu saya sempat jatuh. Jadi mudah-mudahan saya sembuh kembali Pak. Sudah Pak. Setelah saya diterapi, alhamdulillah ya makanya supaya saya seperti semula lagi. Itu karena surat. Kan kena iki dipotong aja Mas. Yang mana yang sama dengan saya yaitu masalah penyakit. Aku tuh aku dia. Waktu membuat rekaman yang pertama buktikan dan hasilnya bagus, maka istri saya sampai yang menjauh dari saya di waktu ini belum balik Sumbang Jakarta. Akhirnya saya mencoba 100 lagi yang kedua dan alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi. Saya datang ke klinik pasar bumi untuk urusan kesejahteraan. Sebenarnya saya normal-normal saja, tapi saya klinik luar biasa. Tadi saya di terapi, nanti malam akan saya buktikan. Sudah banyak pasien yang merasakan terapi kami. Mau tahu cara terapinya? Yuk ikut saya. Terapi belum melakukan perawatan atau pengobatan. Ini tapi kita nonton seperti aja. Ini pada saat ini kebetulan nanti pada tanya kita lakukan dulu terlebih dahulu yang nanti Kurang titik atau penekanan pada satu titik yang tadi saraf-saraf lemah atau sebelum lemah lagi dan kemudian untuk dikalkulasi kita panggilkan lagi. Inilah cara terapi klinik pasar perawatan maupun untuk totalitas. Mungkin bisa dari di telapak kaki dulu terlebih dahulu ada penekanan yang mana nanti simpul-simpul sarafnya kita aktifkan lagi, yang tadinya sudah lemah kita aktifkan lagi, yang mana juga nanti ada penekanan terus nanti itu untuk menuju ke vitalitasnya. Yang terakhir kita ada penekanan yang lebih dasar lagi
ini supaya tiap hari nanti di sini ada untuk barang-barang yang lebih kuat dari itu untuk dikembalikan. Terapi seperti ini kelihatannya gampang, tapi awas, tidak boleh sembarangan. Silakan Anda datang ke klinik Pasar Bumi. Klinik Pasar Bumi ada solusinya. Kami memberi bukti, bukan janji. Saudara Anda berikan di klinik Pasar Bumi. Hewan ternak bagi masyarakat petani bukanlah hewan biasa. Ternak memperoleh tempat yang istimewa karena peran sertanya dalam mencari rezeki. Ternak membantu petani mengolah sawah. Kotorannya menjadi pupuk yang menyuburkan. Hasil-hasil pertanian juga diangkut ke rumah dengan tenaga ternak, terutama ketika alat transportasi modern belum tersedia. Hewan ternak secara ekonomi juga adalah bentuk lain dari tabungan. Petani mencari rumput setiap hari dengan harapan ternaknya semakin besar dan mahal ketika dijual. Dari situlah kecintaan petani pada ternak terbangun seiring dengan waktu. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Kumbregan ini diadakan, ini latar belakangnya, ini setiap buku kumbreng warga desa Karangrejo, utamanya yang punya piaraan, misalnya kerbau, kambing, sapi, dan lain sebagainya, ayam dan lain sebagainya, itu diadakan sasi kumbregan untuk warga desa Karangrejo. Tradisi kumbregan ini pun hingga saat ini masih terus dilestarikan warga desa Karangrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Warga kumbregan itu sebenarnya ini kan untuk melestarikan tradisi yang mana di Karangrejo itu tidak semuanya, hanya beberapa, namun demikian akhir-akhir ini semuanya justru sekarang jadikan satu semacam ini. Kecuali itu juga di rumah masing-masing menyelenggarakan upacara kumbregan ini. Upacara kumbregan adalah upacara yang berorientasi pada penyelamatan hewan-hewan piaraan seperti sapi. Dengan upacara ini diharapkan supaya binatang piaraan tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan sehat. Dengan berkembangnya binatang piaraan, maka secara tidak langsung memantapkan kehidupan ekonomi mereka. Hal itu karena banyak di antara kegiatan pertanian, sapi merupakan investasi bagi perekonomian keluarganya. Dalam rangka ini rasa syukur terhadap Tuhan untuk meminta selanjutnya semoga piaraan itu bisa artinya itu berkembang dengan baik, dengan pesat, karena ini digunakan untuk tabungan para petani. Petani itu dengan piaraannya sangat senang sekali, dan semacam inilah untuk kita Karangrejo. Dan ini sekali lagi diselenggarakan di tiap-tiap rumah masing-masing juga. Di sana juga mengundang tetangga-tetangga, terutama anak-anak. Dia senang sekali untuk opat dan ini adalah jatah orang dan lain sebagainya, boraber satu macam ini. Jadi ujung-ujungnya adalah rasa syukur untuk minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga ke depan baik piaraan, baik yang memelihara
istimewa adalah peliharaan Nabi Sulaiman. Karena itu tradisi gubregan terkait dengan rasa syukur dan terima kasih terhadap Nabi Sulaiman. Sejarahnya distrik gubregan menika urure kabudayan Jawi yang menika nerusaken tradisi nenek moyang ingkang sampun. Terus Karang Recek umumipun menika dereng ketilaran antawisipun adat gubregan menika. Pramila tiap pupu gubrek menika mesti sedaya petani ingkang ngrumaos gadah satu kewan antawisipun wendo, lembu, ayam, kuda, maesong dipun uri-uri mawi gubregan kalian caos pepetri kalian ingkang direkaken satu kewan rinten ladang menika jenipun wonten menika nggih dipun pepetri kersanipun setunggaling kegemet utawi raja kaya menika winaringan slamet wilujeng ingkang ngingah wilujeng ingkang dipun ingah maharani agem kacekapan sedaya keluarganipun piyambak-piyambak. Salam Indonesia, seputar ujungnya malam kembali hadir mencoba Anda pemirsa untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 April 2017. Selama 30 menit kami hadir dengan sejumlah informasi khas dan hangat di antaranya. Seorang anak kandung tega membakar rumah orang tuanya gara-gara permintaan jatah warisan dikabulkan. Jelang pasca Polda Diri dan bersama saya Jardian di kelas sebagai malam selengkapnya. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo menggelar aksi menagih janji pemerintah. Aksi dilakukan dengan berbaring di jalan sebagai bentuk kritik kepada pemerintah Jokowi JK yang dinilai belum bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Inilah Presiden hingga persoalan dapur dan berserikat yang akhir-akhir ini mulai terus karena dinilai sebagai upaya makar. Aksi yang digelar di Bundaran Geladak Slamet Riyadi ini dilakukan dengan penyampaian orasi dari perwakilan dan organisasi internal kampus yang ada di Solo dan sekitarnya. Mahasiswa menilai hingga 3 tahun kepemimpinan Jokowi JK tidak berujung baik dan justru rakyat semakin sesat. Seperti adanya ketimpangan sosial yang terlalu tinggi, kasus korupsi yang banyak menyeret wakil rakyat, penegakan hukum yang terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta kenaikan BBM yang membuat mahasiswa yang sedang berpeta. Aksi bela sungkawa atas hilangnya negara ini dilakukan dengan tidur di tengah jalan, memblokir jalan utama kota Solo. Aksi mengecam pemerintah bertujuan agar janji pemerintahan Jokowi bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa menilai apa yang terjadi saat ini justru kebalikan dari janji-janji yang telah disampaikan dan membuat rakyat yang terpimpin.
kapan? Hukuman gitu kandel bang umur. Di sini ada nanti. Aksi yang berlangsung selama 2 jam tersebut sempat membuat kemacetan yang cukup panjang, sehingga harus mendapat penanganan ketat dari petugas kepolisian. Aksi ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Pasuruan Pesantren Takmurul Islam, sekaligus sebagai doa keselamatan bagi bangsa Indonesia. Dari Kristiano, Jogja TV. Sebuah tindakan tidak terpuji dilakukan salah satu warga Jenawi Karanganyar. Pria 45 tahun nekat mencuri kotak amal di masjid dengan alasan untuk membayar hutang. Aksi yang dilakukan jihad, warga Jenawi itu berakhir dijeruji karena keberkeluargaan. Jihad di warga karena ketahuan mencuri kotak amal di Masjid RDI Wali Barokah, Ngargoyoso. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri kotak amal lantaran terlilit utang dan terdesak kebutuhan sehari-hari. Wakapolres Karanganyar, Kompol Prawoto menjelaskan, kasus pencurian dalam pemerintahan ini dilakukan pada Jumat 7 April lalu. Usai pelaku melakukan sholat Jumat. Pelaku yang mengaku sedang memasukkan uang infak ke kotak amal justru berniat untuk memiliki uang tersebut. Untuk mengambil uang tersebut, pelaku lantas mencungkil kotak amal dan lobeng dan membawa uang sekitar Rp1.560.000 dalam pecahan uang kertas dan logam. Saat hendak memasukkan uang ke dalam tas hitam milik pelaku, warga memergoki dan meneriaki maling. Tak lama kemudian petugas dapat mengamankan pelaku sebelum diajar massa. Pada saat itu tersangka langsung melaksanakan sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat langsung masukkan sejumlah uang ke kotak amal. Niat tersangka untuk memiliki terhadap uang yang ada di dalam kotak amal dengan menggunakan kopeng yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Lalu tersangka mencongkel kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal. Atas perbuatan tersebut dia dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke-5 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara maksimal selama 7 tahun. Heru Kristianto, Jogja TV. Seorang anak kandung di Dusun Jambu Bangkong, Bukit Sari, Cangkringan, Sleman, tega membakar rumah orang tuanya sendiri. Saatnya itu dibantu suami dan seorang tetangga, pelaku juga nekat mengajar adik kandung dan ayahnya hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Inilah salah satu bagian kamar rumah milik Sukarma di Dusun Jambu Bangkong, Bukit Sari, Cangkringan, Sleman yang dibakar oleh anak kandungnya sendiri. Selain almari dan seluruh isinya, tempat tidur di kamar tersebut juga hangus terbakar. Beruntung, api tak sempat menjalar ke seluruh bagian rumah karena warga yang mengetahui langsung membantu memadamkan api. Peristiwa bakar rumah tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 4 dini hari. Pelaku tak lain adalah anak perempuan kandung Sukarman berinisial WW. Saat melakukan aksinya, pelaku dibantu 2 orang yaitu suaminya SP dan seorang tetangga. Tak hanya membakar rumah, para pelaku juga tega mengajar serta membacok korban dengan sebuah kampak berukuran sedang. Mendapat laporan dari warga, kepolisian langsung meringkus 2 pelaku yaitu BB dan AM. Sementara satu pelaku lain NP diduga kabur usai menjalankan aksinya. Dari olah TKP, polisi berhasil mengamankan sebuah kapak serta 2 baju korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Untuk mengungkap motif pembakaran rumah dan penganiayaan tersebut, saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Cangkringan. Nanti tepatnya jam 4.11 itu kakak saya itu ke dapur itu dekat alat-alat tadi, tapi suaminya udah siap di sebalik tembok dekat aku tidur. Terus begitu aku tanya kenapa mbak, dia nggak jawab, tapi suaminya udah siap mau ejar aku. Nggak tahu kenapa soalnya pak.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membakar rumah dan menganiaya ayah dan adik kandungnya sendiri lantaran sakit hati tak kunjung diberi bagian warisan. Pelaku berencana menjual bagian rumah warisan untuk membayar hutang-hutangnya. Terus berubah bentuk jadi 2, tapi yang biayanya pas berubah bentuk itu saya sama suami saya bukan rumah jadi, tapi begitu saya pulang dari Jakarta rumah itu dijadikan rumahnya saya karena uang kamu itu dijadikan anak rambut dia jangan kepenak Dua adalah serta menantu dan satunya lagi tetangga. Apa Pak? Sementara ini masalah warisan rumah. Saat ini ayah kandung pelaku yang menjadi korban intensif bro karena luka kulit di bagian kepala akibat sesar terkapar oleh pelaku AF. Polisi memastikan pelaku akan dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Namun demikian, pasal 3 pelaku ketahui telah merencanakan aksi tersebut. anak-anak maju jadi aksi penyerangan Mas personel polisi gencarkan latihan bela diri tetap langsung Rabu Pasar Jogja bersih ya kan dengan peringkat Jogja TV hanya dengan Rp80.000 Anda bisa berikan lantai Jen, lu kasih Jen. Tapi Jen, gue mau masuk kiri. Wah, sore. ini namanya model Mandarin shortback belah samping ya. Sekian, terima kasih.